Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan hidayah, nikmat serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Kemudian sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah ma la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada takmir masjid yang telah memberikan kepada kita fasilitas, kesempatan untuk kita saling watawasabil haq watawasabil sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang telah memfasilitasi kita semua ini pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak, dan semoga Allah menjadikan ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan ini merupakan edisi perdana kajian offline setelah adanya pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskannya dari kita semuanya dan dari muka bumi ini. Selama pandemi kita kajian online ya, lewat FB khususnya, membahas kitab, kalau judul panjangnya Asyarhu wal Ibana ala Usulis Sunnah wa Diyana wa Mujanabatul Mukhalifin wa Mubayatil Ahlil Ahwa al-Marikin, yang lebih dikenal disingkat dengan istilah Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Battah Al-Ukbari, atau lebih singkatnya oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, salah satu ulama Ahlussunnah yang wafat tahun 387 Hijriah, atau beliau ulama Ahlussunnah yang hidup di abad keempat Hijriah. Itu kitab Syarhu wal Ibana atau Al-Ibana As-Sughra. Selama pandemi kita kajian online lewat Facebook atau FB sampai pertengahan kitab ya. Jadi kita ini sekarang kajian offline mulai dari pertengahan kitab ya. Barang siapa yang mungkin mau rekaman kajian, insya Allah ada di medsos kita, silakan
dilihat ataupun didengarkan. Langsung saja kita lanjutkan halaman 97, masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, yang mungkin ikut kajian kita kemarin di Masjid Ukhuwah Islamiyah Ikan Cucut. Pembahasannya sama, al-iman bil yaumi al-akhir, qadarullah, ketemuan. Nah, namun ini salah satu hikmahnya menunjukkan kitab-kitab akidah salafus saleh itu tidak ada beda dari segi kandungannya, intinya sama, tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Ini yang sudah sering kita sampaikan dan tekankan. Dalam masalah akidah, ulama salaf, ulama ahli sunnah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau masalah fikih banyak perbedaan pendapat, namun masalah al-akidah satu kesatuan. Dan ini yang juga diungkapkan oleh Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Asbahani dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Beliau mengatakan, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubuhum al-musannafa fi al-aqidah ma ikhtilafi buldanihim wa azmanihim lawajatahum ala tariqatin wahidah. Kurang lebihnya beliau mengatakan, di antara yang menunjukkan kebenaran ahli hadis, ahli sunnah, dakwah salafiyah, bahwasanya kalau engkau meneliti, memperhatikan kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, meskipun penulisnya berbeda zaman, berbeda waktu, berbeda masa hidupnya, berbeda tempatnya, namun engkau mendapati akidah mereka satu, tidak ada perbedaan. Di antaranya kita membahas tiap hari Selasa kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, yang beliau hidup di abad ke-5 Hijriah, meninggal tahun 449 Hijriah. Ini lebih salaf lagi, lebih terdahulu lagi, Imam Ibn Battah yang hidup abad 4 Hijriah, namun inti pembahasannya sama. Imam As-Sabuni madhabnya Syafi'i, Imam Ibn Battah madhabnya Hambali, tapi akidahnya satu, tidak ada apa? Perbedaan. Dan insya Allah yang ikut kajian kita tentang masalah akidah kurang lebih 14 tahun atau 17 tahun yang lalu, tidak ada beda sama sekali antara satu kitab dengan kitab yang lain. Dan memang inilah akidah harus terus disampaikan, ditanamkan untuk kita betul-betul senantiasa di atas akidah yang sahihah, akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita sekarang tentang al-hisab. Kalau istilah kita hari penghisaban. Sudah sering kita sampaikan, banyak orang yang salah kaprah, salah memahami apa itu yaumul hisab. Banyak menerjemahkan dengan istilah hari perhitungan, hitung-hitungan. Padahal tidak. Yaumul hisab, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan al-hisab itu artinya ittila'ul ibad ala a'malihim yaumal qiyamah, yaitu diperlihatkannya hamba tentang amal-amal perbuatannya pada hari kiamat, bukan hari perhitungan. Karena kalau kita bayangkan hari perhitungan itu hitung-hitungan yang banyak baiknya atau jeleknya, bukan itu. Itu nanti lebih cenderung kepada al-mizan. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, mana yang lebih dahulu, hisab atau hari timbangan? Kata para ulama yang rajih, yang benar, al-hisab dulu. Al-hisab itu untuk litakriril a'mal, pernyataan amal. Sedangkan al-mizan itu liidhari maqadiriha. Sedangkan hari timbangan amal untuk ditampakkan kadar perbuatan hamba tersebut. Setelah dipaparkan
kemudian hamba mengakui perbuatannya yang baik ataupun yang jelek, baru adanya apa? Timbangan. Timbangan untuk apa? Menunjukkan kadar atau jumlah ataupun ya apalah namanya kuantitas daripada perbuatannya tersebut. Jadi al-hisab lebih dahulu daripada yaumul al-mizan. Jadi sekali lagi, yaumul hisab itu hari dipaparkannya amal perbuatan manusia kepada mereka, atau ditampakkannya kepada hamba amal-amal perbuatannya. Kemudian kata para ulama, dalam masalah hisab, hari al-hisab, manusia ada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk dari mereka. Seperti yang masyhur hadisnya, Rasul SAW diperlihatkan umat beliau yang mana 70.000 dari umat beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sab'una alfan, kata Rasul, yang yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Di antara umat beliau ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dalam riwayat dilipat gandakan, satu orang itu dilipat gandakan 70.000. Jadi antum hitung 70.000 kali 70.000 berapa? Ya terserah nanti. Nah, jadi kata Rasul, di antara umat beliau ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Namun dengan kriteria, dengan syarat, kata Rasul, mereka-mereka adalah la yastarqun, tidak minta diruqyah untuk diri mereka. Yang kedua, layak tahun, tidak menggunakan pengobatan dengan besi panas, kait. Kemudian yang ketiga, cirinya, sifat mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu, entah hari ataupun bulan ataupun rumah tusuk sate atau angka 13, la yatatayyarun, tidak menganggap sial hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat, ciri mereka wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Intinya mereka tidak mengalami yaumul hisab. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang dihisab dengan hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah. Yasira, ya. Hisaban yasira. Sebagaimana dalam surat Al-Insyiqaq, kalau tidak salah yang ke-7, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Pernah suatu saat Rasul mengatakan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, man husiba udzib, barang siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat tadi, fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kata Rasul, zalika al-aradu, dengan ain al-aradu, hisaban yasira. Rasul terangkan dalam hadis yang sahih, yaitu Allah akan berduaan dengan orang yang mukmin. Tentunya sekali lagi, hisaban yasira, hisab yang mudah hanya untuk orang yang beriman, yaitu Allah akan berduaan dengan orang mukmin tersebut di hari kiamat. Kemudian Allah akan menampakkan amal perbuatannya, menanyakan kepada para hamba yang beriman tadi, apakah engkau
lakukan hal ini, hal itu. Orang mukmin mengakui segala dosanya. Sampai ketika orang mukmin itu merasa akan binasa, Allah berfirman, "Qad satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma. Dan aku akan mengampuninya pada hari ini. Ini hisaban yasira, hisab yang mudah. Yang Allah telah katakan tadi, fasaufa yuhasab hisaban yasira. Jadi keistimewaannya Allah berduaan dengan orang mukmin tanpa dilihat oleh yang lain. Allah menutupi aib orang mukmin tersebut dan Allah mengampuninya. Kemudian yang ketiga di antara manusia dalam masalah hisab, yaitu hisaban asira, hisab yang susah, yang sulit, terutama untuk orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya lewat belakang punggungnya, maka dia akan menjerit dengan jeritan kebinasaan. Nah, barang siapa yang diberikan catatan amal perbuatannya lewat belakang punggungnya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang apa? Yang susah, yang sulit, yaitu dengan Allah memaparkan dosa-dosanya di hadapan manusia. Kalau tadi hisab yang mudah, hisab yang tersembunyi, yang rahasia antara Allah dengan hamba yang mukmin tadi. Sedangkan yang susah ini apa? Di hadapan manusia yang banyak. Kemudian Allah tidak akan mungkin mengampuni orang-orang kafir tersebut. Dan ini sekaligus jawaban atas sebagian pertanyaan orang, apakah orang kafir juga dihisab? Iya, dihisab. Cuma hisabnya beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin masih ada kebaikan-kebaikannya. Demikian pula orang kafir ada juga mengalami yaumul mizan, ditimbang amal perbuatannya. Cuma yang ditimbang hanya kejelekannya saja, karena kebaikannya tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, ini hisab yang mudah dengan hisab yang susah, yang sulit. Rasul mengatakan, manukisal hisab udzib. Barang siapa yang didebat ketika hisab, dia akan binasa. Kata para ulama, sekedar untuk memudahkan pemahaman, ya mungkin yang pernah ikut sidang ya skripsi atau dan sebagainya, kalau yang istilahnya menguji itu teliti, mulai dari komanya, dari titiknya, dari fontnya, dari semuanya dia apa? Periksa. Ya, banyak apa? Salahnya. Ya. Tapi kalau sekedar ya lewat-lewat gitu aja, ini namanya apa? Ya, penilaian yang mudah. Jadi sekali lagi, ini litakribil faham, memudahkan pemahaman bedanya antara hisabun yasir dengan hisabun asir. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca ucapan Imam Ibnu Battal rahimahullah, poin ke-12 di bab yang kedua. Ini sudah kita lewati bab pertama tentang manhaj wal ittiba, kemudian bab yang kedua tentang al-aqidah dan tauhid. Di antara pembahasannya masalah al-hisab. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, "Tsummal iman bil musa'alati annallaha azza wa jalla yas'alul ibad an kulli qalilin wa katsirin fil mauqif." Kemudian wajib mengimani adanya pertanyaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hamba-hambanya tentang semua perbuatannya, sedikit ataupun banyak di hari kiamat. Wa an kulli mashtaramu, dan Allah akan bertanya tentang semua amal perbuatannya.
Dalam ayat surat Al-Ahzab ayat ke-8 Allah berfirman, liyas'alas shadiqina an sidqihim. Untuk Allah bertanya kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Di situ ada kata-kata liyas'ala. Allah bertanya. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, sungguh kami, kata Allah, akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa yang mereka perbuat. Ini ada yaumul hisab tadi. Demikian pula ada pertanyaan, pertanggungjawaban atau dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Seperti dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasul SAW mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbihi hatta yus'al an khamsin, dalam riwayat an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Rabb mereka pada hari kiamat sampai mereka ditanya tentang 5 hal, dalam riwayat 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya untuk apa. Ini juga bahan introspeksi bagi kita semuanya. Apalagi kita ingat ucapan Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentang usia kita. Untuk apa kita habiskan usia ini? Ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Ya. Lebih khusus lagi kata Rasul, wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Untuk apa dia habiskan? Ya. Ini terkhusus bagi yang asyabab, hati-hati. Mumpung masih muda, gunakan waktu yang terbaik ini untuk banyak ibadah, untuk banyak menuntut ilmu agama, terutama tentang masalah al-aqidah. Karena akan lebih dikhususkan pertanyaan tentang masa muda. Adapun yang sudah lewat, ya sudahlah. Ya, kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak kebaikan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan bisa menghapus kejelekan. Namun mumpung masih muda, harus betul-betul menggunakan kesempatan emas untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Apalagi Rasul mengatakan dalam hadis yang kita sebutkan kemarin, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Di antaranya syabun nasafi taatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus diwaspadai karena masa muda kadang masih labil. Hati-hati, lagi senang-senangnya taat dipepet sama kelompok teroris bisa ikut, bahaya. Makanya kita tekankan harus banyak belajar tentang akidah as-salaf, akidah al-sunnah wal jamaah untuk bisa meluruskan jalan masa mudanya kepada kebaikan. Karena Rasul telah mengingatkan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahul ahlam. Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda namun jahil, bodoh dalam urusan agama. Itulah kelompok khawarij alias teroris yang mereka banyak memakan korban asyabab, para pemuda. Jadi sekali lagi, betul itu masa yang sungguh luar biasa, potensinya luar biasa, namun harus tetap diluruskan jalannya. Jangan sampai diambil alih oleh yang tidak bertanggung jawab tadi. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya tentang anmalihi, hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia memperolehnya dan untuk apa harta tersebut. Akan diminta pertanggungjawaban semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Sekali lagi,
Harus semuanya mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah di hari kiamat. Kemudian yang kelima, yang ketiga tadi itu digabung ya. Makanya Rasul mengatakan 5 pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap hamba tentang usianya, masa mudanya, tentang hartanya. Harta ini ada 2. Dari mana yang ketiga, dan untuk apa yang keempat. Makanya ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Atau dalam riwayat dikatakan 4, ada yang dikatakan 5. Tapi kalau dikatakan 5, tentang harta itu ada 2 pertanyaan. Dari mana dan untuk apa. Kemudian yang kelima, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya. Untuk apa ilmunya tersebut? Diamalkan ataukah tidak? Didakwahkan ataukah tidak? Semuanya akan ada apa? Pertanyaan di hari kiamat kelak. Ini kata Imam Ibnu Battal Al-Ghair rahimahullah ta'ala, sekaligus tadi pembahasan masalah al-hisab, yang mana Allah akan apa? Bertanya kepada hamba. Allah Maha tahu. Cuma di antara hikmahnya untuk menegakkan hujjah atas hamba-hambanya, bahwasanya Allah ketika memberikan balasan tidak mungkin zalim. Seperti dalam pembahasan masalah timbangan, Allah Maha tahu, tanpa timbangan Allah tahu apa yang diperbuat oleh hamba, mana yang banyak kebaikan atau kejelekannya, Allah Maha tahu. Tapi di antara hikmah ada timbangan di hari kiamat untuk Allah menegakkan hujjah atas hambanya. Ketika mereka diberikan balasan kenikmatan ataupun balasan siksa, itu semuanya tidak ada kezaliman sama sekali. Kalau Allah memberikan kenikmatan, itu karunia dari Allah. Kalau Allah memberikan siksa, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallamil lil abid." Tidaklah aku berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Battal Al-Ghair rahimahullah, wa ya'khudhu lil madlumin minadh dhalimin. Di antara kejadian hari kiamat, kalau istilah kita, akan ada pengadilan akhirat. Kata Imam Ibnu Battal Al-Ghair rahimahullah, dan Allah akan membalas kedzaliman orang yang dolim atas yang didolimi. Hatta lil jama'i minal qarna, bahkan bukan hanya manusia, binatang pun itu akan mengalami namanya al-qisas, yaitu dibalasnya perbuatan kedzaliman. Sebagaimana di sini dikatakan, sampai-sampai Allah akan mengadakan kisos pengadilan atas kambing yang bertanduk yang pernah mendolimi kambing yang tidak bertanduk. Walid dhaif minal qawi, Allah akan membalas kedzaliman orang yang kuat, yang punya kedudukan atas orang yang lemah. Ini kita mau sebutkan beberapa hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi ada bab maja'a fi sya'nil hisab wal qisas. Ada bab tentang masalah hisab dan kisos, pembalasan ataupun pengadilan lah, al-qisas. Hadis yang disebutkan oleh beliau, yang pertama, kalau mau nomor hadisnya 2418, dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul SAW bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflis fina ya Rasulullah mala dirhama waladin wala mata. Kata para sahabat, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya istilahnya harta benda. Namun kata Rasul, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wa zakatihi, atau bisolatihi wasiyami wa zakatihi wa ya'ti qasyatama hadha wa qadafa hadha
wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayaqudu fayuktassu hada min hasanatihi. Kata Rasul, yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat, yaitu yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, namun dia mencaci maki saudaranya tanpa hak, menuduh saudaranya tanpa hak, memakan harta saudaranya tanpa hak, bahkan menumpahkan darah tanpa hak, memukul tanpa hak, maka dia akan dikisos, diambil kebaikannya. Kata Rasul, orang yang berbuat zalim akan diambil kebaikannya. Wahada min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuktasama alaihi minal khataya ukhida min khatayahum faturiha alaihi thumma turiha finnar. Kemudian kalau sudah habis kebaikannya dibagi-bagi untuk yang didolimi, maka akan diambil kejelekan yang didolimi diberikan kepada yang berbuat dolim, dan yang berbuat dolim akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis ini sebagai peringatan atas kita hati-hati dengan kedoliman terhadap hamba. Kedoliman kata para ulama ada 3. Kedoliman yang tidak diampuni yaitu dosa syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua yang berbahaya, kedoliman antara hamba dengan hamba. Seperti tadi, mencaci maki ataupun menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta terhadap saudaranya tanpa hak. Maka hati-hati, di hari kiamat akan ada al-qisas. Demikian pula yang mengambil kehormatannya ataupun merampas hartanya, semuanya akan ada pengadilan akhirat. Kemudian kedoliman ini, sekali lagi yang kedua ini tidak akan Allah biarkan, akan ada pengadilan akhirat. Kalau di dunia mungkin dia selamat, mungkin dia leluasa berbuat dolim, namun hati-hati, di hari kiamat akan ada al-qisas, pembalasan. Kemudian yang ketiga, kedoliman antara hamba dengan Allah. Ini masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan sekaligus selain hadis ini peringatan bagi yang berbuat zalim, sekaligus ada hiburan bagi orang yang didolimi. Jangan terlalu stres, jangan terlalu sedih. Ingat, di akhirat dapat banyak apa? Pahala. Dicaci maki, dibully ataupun dolimi luar biasa, tenang, di hari kiamat akan ada apa? Al-qisas, akan dapat pahala yang itu khairun wa abqah, lebih baik dan lebih kekal. Kemudian Imam At-Tirmidzi membawakan hadis yang lain masih berkaitan dengan al-qisas. Rasul SAW bersabda, rahimallahu abdan kanat li akhihi indahu madlamatun fi irdin aw malin faja'ahu fastahallahu qabla an yu'khadha. Allah merahmati seorang hamba yang dia dulunya mendolimi saudaranya dalam masalah kehormatannya, menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan dusta, dirusak kehormatannya ataupun diambil hartanya. Namun dia datang kepada yang didolimi dan minta dihalalkan, artinya minta maaf sebelum dia disiksa di hari kiamat. Walaysa thamma dinarun wala dirham, sebelum disiksa di hari kiamat yang tidaklah lagi harta dan harta dinar maupun dirham. Fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanati, kalau dia tidak diberikan maaf pada hari kiamat, akan diberikan apa? Akan diambil kebaikannya, diberikan kepada yang dzalimi. Wa illam takun lahu hasanat hammaluhu alaihi min sayyi'atihim. Kalau dia sudah habis kebaikannya, kejelekan yang didolimi akan diberikan kepada yang berbuat dolim. Kemudian hadis yang ketiga, Imam Tirmidzi membawakan masalah kambing tadi yang berbuat dolim. Rasul SAW bersabda, la tu'adunna al-huquq ila ahliha hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna. Kata Rasul SAW, sungguh-sungguh kalian menunaikan hak-hak kepada yang berhak mendapatkannya, atau sampai akan ada kisos antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk.
Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir surat An-Naba, orang-orang kafir kata Allah mengatakan ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku menjadi turaban, tanah. Itu karena orang kafir melihat ketika Allah mengadili, ya, Allah menegakkan keadilannya antara hewan tadi. Karena hewan itu tidak ada pahala surga maupun neraka, mereka setelah dikisos tadi, diadili tadi, mereka akan dilebur menjadi apa? Tanah. Orang kafir memimpikan seperti apa? Ingin menjadi binatang yang tidak mendapatkan siksa tersebut. Ya laitani kuntu turaba. Intinya sekali lagi, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan yaumul hisab dan juga kisah pada hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditulis di kertas, ya. Nanti insyaallah akan kita jawab setelah adzan. Poin yang ke-13 tentang naimul jannah wa adzabunna. Masih rentetan iman kepada hari akhir, nikmat surga dan azab neraka. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat surga dan menjauhkan kita dari azab api neraka. Imam Ibnu Battah Al-Bai rahimahullah berkata, "Tsummal imanu bi anna Allah azza wa jalla khalaqal janna wan nar qabla khalqil khalq." Kemudian wajib mengimani bahwasanya Allah azza wa jalla telah menciptakan surga, menciptakan neraka sebelum menciptakan makhluk-makhluknya. Apalagi kalau dibahas apakah surga yang ada sekarang ini adalah surga yang telah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam, maka jawabannya iya, ya, karena di situ ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ini perbedaan masalah furu' cabang akidah, bukan masalah usulul akidah. Apakah surga yang akan dimasuki orang beriman pada hari kiamat itu surga yang dulu ditempati Nabi Adam atau yang lainnya? Yang rojeh adalah surga sama dengan yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam dahulu kala. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Bai rahimahullah, wa naimul jannah la yazulu daimun abadan fin nadrati wan naim. Kenikmatan di surga itu kekal abadi, tidak akan binasa, tidak akan sirna selama-lamanya. Pembahasan masalah surga neraka itu kebanyakan dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama dibahas tentang al-jannatu wan naru maujudatanil an makhluqatan. Kebanyakan dibahas masalah surga neraka itu sekarang sudah ada, sudah diciptakan. Dan pembahasan yang kedua rata-rata tentang masalah al-jannatu wan nar baqiyatan la tafnayan, kekal abadi selama-lamanya. Itu kebanyakan pembahasan surga neraka dalam kitab-kitab akidah ulama salaf, seperti dalam kitab Al-Aqidah Thahawiyah, demikian pula kitab Aqidah As-Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Imam Abu Zur Ar-Razi. Dua pembahasan ini juga disinggung oleh Imam Ibnu Battah Al-Bari dalam ucapan beliau, nikmat surga itu kekal abadi selama-lamanya, la yazul, tidak akan sirna. Kenapa dibahas masalah ini? Karena ada kelompok yang sesat yang bernama Mu'tazilah atau kelompok liberal yang mereka menuhankan akal, tidak mau mempercayai hal-hal yang gaib kalau bertentangan dengan akal mereka. Surga neraka sekarang sudah ada dan kekal abadi selama-lamanya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan yang pertama, surga neraka itu sudah ada sekarang. Bahkan tadi dikatakan telah Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan makhluknya, sebelum Allah ciptakan manusia dan jin. Sudah ada surga dan neraka tersebut. Dalilnya banyak sekali. Kalau kita lihat dalam pembahasan tentang surga, Allah berfirman, uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Kalau yang belajar bahasa Arab, uiddat ini fi'il madhi, kata kerja lampau, artinya sudah disiapkan. Artinya surga neraka itu sudah apa? Sudah ada. Demikian pula dengan neraka. Allah berfirman tentang api neraka, uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Sama juga dengan menggunakan kata kerja lampau, uiddat, disediakan, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Demikian pula dalil surga neraka itu sudah ada dalam hadis banyak sekali. Contoh dalam hadis nikmat dan adab kubur. Ya. Dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang lebar, orang yang bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir akan dibukakan, dibentangkan surga, akan bisa mencium bau surga meskipun dia masih di alam barzakh. Artinya sudah surga sudah ada. Demikian pula roh orang mukmin ketika meninggal dunia rohnya di mana? Maka dijawab oleh Rasul, nasamatul mukmin ta'irun ya'laku fi syajaril jannah. Rohnya orang mukmin itu seperti seekor burung yang istilahnya bertengger di pohon di surga. Artinya surga sudah ada sekarang. Ya. Namun kelompok Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka sekarang itu belum diciptakan, belum ada. Nanti kalau sudah hari kiamat Allah ciptakan. Alasan mereka apa? Alasan logika akal. Kata mereka, kalau surga neraka sekarang ini diciptakan, ya, nanti di hari kiamat akan hancur. Atau alasan mereka, kalau sekarang surga neraka sudah ada, sedangkan belum ada penghuninya, mubadzir. Ya, akal-akalan mereka. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka dijawab oleh para ulama, nggak ada yang mubadzir. Ya. Bahkan mereka saja diciptakan itu nggak mubadzir sebetulnya. Ya, kelompok Mu'tazilah. Kenapa kok mereka Allah ciptakan padahal mereka merusak akidah kaum muslimin? Itu juga nggak mubadzir, ada hikmah di baliknya. Buktinya apa? Nah, kita sekarang bicara masalah Mu'tazilah. Kalau nggak ada Mu'tazilah nggak mungkin kita bicara tentang apa? Nah, itu termasuk apa? Jihad fisabilillah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, arad alal mubtadi' mujahid, yang membantah kelompok sesat itu adalah orang yang berjihad mujahid. Ya, untuk apa? Menyelamatkan akidah umat. Intinya sekali lagi, kata para ulama, surga neraka sudah Allah ciptakan dan tidak ada istilah mubadzir, sia-sia itu. Karena apa tadi? Orang yang di alam kubur, di alam barzah akan mendapatkan nikmat kubur yang bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir. Sebaliknya yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir akan mendapatkan siksa kubur. Naudzubillahi min adzabil qabr. Di antara adab kubur ditampakkan api neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Artinya sudah Allah gunakan api neraka untuk mengadab orang-orang kafir, di antaranya Fir'aun tersebut. Tidak ada kata apa sia-sia adanya surga neraka sekarang ini. Demikian pula tadi Allah sudah menggunakan surga tempat rohnya orang-orang beriman. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Ya, lanjut lagi pembahasan surga neraka itu sudah ada sekarang. Telah Allah ciptakan. Apalagi kita bahas tadi surga yang akan dimasuki oleh orang beriman di hari kiamat, ya surga yang telah ditempati oleh Nabi Adam alaihi assalam. Kemudian pembahasan yang berikutnya masalah surga neraka itu kekal abadi selama-lamanya. Dalilnya banyak dari ayat ataupun dari hadis. Tentang ayat misalnya surat Al-Bayyinah, ayat-ayat yang terakhir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari Alkitab, orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Orang beriman Allah katakan, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'um inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang-orang beriman kekal dalam surga selama-lamanya. Jelas dalilnya, surga neraka itu kekal selama-lamanya. Adapun syubhat tadi, loh kan nanti di hari kiamat kalau misalnya surga neraka itu ada, kata orang Mu'tazilah, kan Allah akan menghancurkan semua yang ada di alam semesta ini.
Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas muka bumi akan binasa. Maka kata para ulama, ini dalam kategori yang dikecualikan oleh Allah di hari kiamat. Dalam surat Az-Zumar yang sudah kita bahas masalah tiupan sangkakala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika hidupkan sangkakala yang pertama, semuanya akan binasa, yang di langit maupun di bumi, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Di antaranya surga dan neraka Allah kecualikan dengan dalil tadi, karena Allah apa? Menjadikannya kekal abadi. Kalau ada syubhat, loh, yang kekal abadi kan hanya Allah. Kita katakan, iya betul, Allah kekal abadi dengan zatnya. Allah berfirman tadi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi akan binasa, melainkan apa? Kekallah wajah Rabb. Allah maha kekal. Allah al-akhir, yang maha terakhir, tidak ada lagi setelahnya. Namun Allah berkehendak menjadikan surga dan neraka itu juga kekal abadi. Kekekalan surga neraka itu dengan seizin dari Allah, bukan kekekalannya dengan sendirinya, tidak. Surga neraka kekal dengan seizin dari Allah. Beda dengan kekekalan Allah yang itu apa? Kekal sendiri, ya. Allah apa? Kekekalannya bidzatihi, ya. Paham ya? Sebagaimana kalau kita contohkan yang lain, Rasul itu mengabarkan kepada kita tentang surga neraka, tentang hari kiamat, masalah gaib. Apakah berarti Rasul tahu yang gaib secara zatnya? Tidak. Rasul mengabarkan tentang hal yang gaib dengan apa? Seizin dari Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf sepakat surga neraka itu sudah ada sekarang dan kekal abadi selama-lamanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kata Imam Ibnu Battal al-Rahimahullah, wal azwaju minal huril ain, dan para istri-istri dari bidadari-bidadari. Seperti dalam surat Al-Waqiah misalnya Allah mengatakan wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, dan bidadari-bidadari yang bermata jeli seperti mutiara yang tersimpan. Wal azwaj minal huril ain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya dalam kitab beliau Fatwa Arkan Islam, kalau laki-laki dapat hurul ain, bidadari, perempuan dapat apa? Ya, maka beliau jawab, secara umum perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama mendapatkan kenikmatan di surga. Itu yang harus dipahami bersama. Man amila salihan min dzakarin unsa wa huwa mu'minun falanuhyana hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami berikan kehidupan yang baik, yaitu di surga. Pasti mendapatkan nikmat di surga tersebut. Kemudian beliau perinci lagi, kalau perempuan yang sudah menikah nanti di surga dikumpulkan lagi dengan suaminya. Namun kalau perempuan tersebut belum menikah di dunia, akan dinikahkan di surga, tentunya apa? Dengan yang Allah pilih dari mereka-mereka yang istilahnya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekedar istilah apakah dinamakan bidadara, wallahu a'lam, ya kan? Jadi sekali lagi ini masalah gaib, cuma kaidahnya setiap yang masuk surga pasti mendapatkan kenikmatan. Kemudian ciri mereka al-hurul ain la yamutna. Namanya bidadari tidak akan mati. Wala yangkusna wala yahrumna. Mereka tidak berkurang dan juga tidak akan tua. Bahkan dalam surga semuanya secara umum mereka akan kekal abadi, tidak akan ada kematian. Wala yanqati thimaruha wa naimuha, tidak terputus
buah-buahannya, kenikmatan di surga. Sebagaimana firman Allah surat Ar-Ra'd 35, ukuluha daimun, buah-buahan di surga itu kekal abadi. Nggak akan pernah ada musim-musiman, nggak ada, terus akan ada. Tidak mungkin terputus. Wadilluha, demikian pula naungan di surga tidak akan terputus. Wa amma adzabun nar, adapun adab neraka fadaimun bidawamillah, demikian pula adab neraka juga sama kekal abadi dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahluha fiha mukhalladuna khalidun, ini terutama bagi orang kafir. Adapun orang mukmin ahli maksiat yang masuk neraka, seandainya dimasukkan ke neraka tidak mungkin kekal. Insyaallah akan kita bahas pada poin selanjutnya, poin 14 insyaallah taala. Kemudian kata beliau, man kharaja minad dunya ghaira mu'taqidin litauhid wala mutamassikin bisunnah. Di antara mereka yang kekal dalam api neraka itu karena mereka tidak bertauhid. Ini pentingnya apa? Tauhid. Orang yang nggak bertauhid, menyimpang dari tauhid, atau menyembah kepada selain Allah, atau akidahnya rusak sampai melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka ancamannya kekal dalam api neraka. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, maka haram baginya surga, tempatnya api neraka. Naudzubillahi min dzalik, dan kekal selama-lamanya. Ini sekali lagi bahayanya syirik dan keutamaan tauhid. Maka pentingnya kita terus belajar tauhid dan tauhid. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa sudah bertauhid. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, beliau berdoa kepada Allah, wa janubani wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Beliau masih takut jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.